Konflik rumah tangga yang terjadi antara Jonathan Frizzy dengan Dena Devanka semakin panas. Setelah Dena mendaftarkan gugatan cerai dan melaporkan Jonathan Frizzy ke Polres Jakarta Selatan dengan dugaan melakukan KDRT, maka kini pihak Jonathan Frizzy lah yang melaporkan balik Dena Devanka ke pihak kepolisian. Lalu apa yang mendasari Jonathan Frizzy melaporkan sang istri ke pihak kepolisian? Pasal dengan dugaan apa saja yang telah dilaporkan Ijong? Berikut penjelasan detailnya. Saya datang sini sekarang karena ada tuduhan terhadap saya. Jadi saya harus membela diri saya. Dan saya menjelaskan kalau saya tidak pernah melakukan KDRT. Ya, jadi biar clear semuanya di sini teman-teman. Saya tidak pernah melakukan KDRT, malah saya jadi korban. Kasian lah, saya udah membangun karir 20 tahun, terus teman-teman ceritain karena dengar tentang ini, saya bilang KDRT. Saya tidak pernah menyakiti siapapun seumur hidup saya. Tuh, jadi udah biar clear semuanya, makanya saya doa teman-teman dari Saya lanjutkan ya Mas ya. Selamat siang rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Pada hari ini tanggal 6 September 2021 kami dari para advokat dari kantor DNP Law Firm bersama klien kami Jonathan Frizzy melaporkan saudari dengan inisial DAD atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam laporan tersebut, pasal yang kita gunakan adalah pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bukti-bukti sudah kita serahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu berupa kita ada foto, kita ada video, kita ada rekaman suara. Ya, jadi pada intinya udah kita serahkan. Detailnya kita nggak bisa kasih tahu karena memang kita menghormati proses penyelidikan. Karena kami percaya Polres Metro Jakarta Selatan akan melakukan proses yang objektif dan profesional serta presisi. Ya, jadi kesempatan hari ini saya mau menekankan lagi, saya mau menegaskan apa yang klien kami bilang. Beliau tidak melakukan KDRT, tapi nanti kita buktikan justru beliau ini yang menjadi korbannya. Ada Mas, nanti kita rilis. Ya? Belum sekarang. Ada detailnya Mas, nanti detailnya itu kita nggak bisa mendahului proses penyelidikan. Karena kita masih menghormati dulu, bukti-bukti pun kita harus serahkan dulu ke pihak yang berwenang gitu teman-teman sekalian. satu rumah alasannya anak-anak. Ya bagaimanapun juga Ijong kan masih berstatus sebagai suami dari saudari DAD dan juga sebagai ayah dari anak-anaknya, otomatis masih melakukan kewajibannya sebagai suami dan ayah dari anak-anaknya. Itu aja sih. Sebenarnya klien kami juga sebenarnya nggak mau melakukan ini, melakukan tindakan hukum ini tidak mau, ya. Karena masih berharap agar permasalahan ini diselesaikan secara damai, secara kekeluargaan. Cuman tindakan hukum yang dilakukan oleh klien kami ini sebagai bentuk klarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang beredar liar di masyarakat, tuduhan mengenai KDRT tersebut. Itu aja sih. Tidak ada perselingkuhan, jadi tidak ada indikasi gara-gara yang lain. Ini Mbak, saya jelaskan lagi. Saya jelaskan bahwa memang itu kan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu nyatakan dilarang melakukan kekerasan terhadap fisik. Jadi apapun penyebabnya, kita bisa membuktikan bahwa saudari DAD ini telah melakukan kekerasan fisik terhadap klien kami. Itu yang kami laporkan. Jadi hanya sebatas kita mempunyai bukti bahwa beliau ini menjadi korban kekerasan. Ada visunya juga, ada fotonya juga dan videonya juga, tapi belum bisa kita rilis. Sementara ini kami masih menduga bahwa saudari DAD melakukan pelanggaran tersebut. Ya, makanya kami masih menunggu nanti proses selanjutnya dari teman-teman wartawan. Ya, kami berharap juga bersabar untuk menunggu proses tersebut. Mohon maaf untuk itu proses itu nanti dijelaskan di proses dalam berita acara klarifikasi nanti saja. Jadi mohon maaf kami belum bisa membuka itu. Mohon maaf sekali. Dari apa sih, harusnya ditungguin aja sama teman-teman. Juga meetingnya. Semuanya baik-baik aja kata apa kita profesional buat anak-anak baik-baik. Kalau mau lanjut, Baik-baik aja. Soal gugatan cerai, sebenarnya kan yang gugat dari pihak sana ya. Aku nggak tahu apa-apa. Walaupun aku tahu, aku nggak akan cerita lah ke teman-teman ke semuanya. Ini kan soalnya privasi keluarga, bukan privasi keluarga.
tanya sama mereka aja. Ya tanyanya sama mereka. Tapi bisa berbarengan. Kalau buat aku sih apa yang baik, apa kan baik dan terangkan. Apa yang tidak baik buat dapat diterangkan. Jadi biar semuanya kita hanya baik-baik dan bahagia. Kalau soal kenapa sama, tanya yang sana aja gitu. Aku nggak ada urusannya mbak. Kayaknya mereka juga di sana bukan yang soal diri ya. Kan itu urusan rumah tangga orang gitu. Nggak tahu apa-apa tuh. Tidak benar sama sekali. Tapi justru bingung kenapa ada tuduhan pihak ketiga atau apa. Ya, kalau misalkan memang ada tuduhan itu bisa dibuktikan silakan. Nggak sih, aku dijawab tadi. Kayaknya gitu kan. Nanti dikoreksikan dengan lawyer menangnya. Ya, baik-baik aja. Aku juga kan selama ini diam, itu dia gitu. Karena masih menghargai itu kita. Sebelumnya, Dena Devanka telah mendaftarkan gugatan cerai dan melaporkan Jonathan Frizzy ke polisi dengan dugaan melakukan KDRT. Dena pun pada akhirnya melakukan konferensi pers di depan media. Menurutnya, dalam rumah tangganya memang terjadi percekcokan yang belum menemukan titik terang dan penyelesaiannya. Selain itu, dirinya tidak membantah jika ada kecemburuan terhadap Jonathan Frizzy dalam rumah tangga. Dan hal tersebut masih dalam batas wajar sebagai seorang istri. Ya namanya rumah tangga itu kan pasti ada naik turunnya ya gitu. Jadi saya juga nggak bisa bilang kalau pernikahan kami tuh selalu mulus gitu ya. Nah saat memang ada perubahan sikap dalam beberapa tahun terakhir gitu, dan kalau misalnya dibilang cekcok, pasti rumah tangga pasti ada cekcoknya gitu. Jadi saya juga tidak bisa bilang oh kita nggak ada apa-apa tiba-tiba saya, pasti kan ada sebab musababnya. Saya reaksi atas aksi juga ya, jadi bukan tiba-tiba saya langsung menggugat tuh. Pasti ini juga benar-benar keputusan yang sangat-sangat berat sekali ya. Teman-teman tahu saya sayang sekali sama anak-anak saya gitu, tapi di sini juga keputusannya ini harus saya ambil setelah mengambil menimbang dari pertimbangan yang sangat panjang gitu. Seperti itu. Sekarang saya udah memasuki usia pernikahan yang ke-9. Pacaran aja 7 tahun ya, jadi Mas ya saya udah kenal sama beliau udah 16 tahun ini, jadi pastinya saya udah cukup mengenal, kita juga saling sayang, saling cinta segala macam gitu. Kalau cekcok juga hanya 2 tahun terakhir ini ya, dari 2 tahun ke 3 tahun ini. Sebenarnya kan cemburu itu kan wajar, yang saya bilang itu dalam rumah tangga. Kalau ada reaksi yang berlebih dari pihak tergugat gitu ya, akhirnya itu yang membuat terkadang buat cekcok apa segala macam gitu. Nah, Bu Dena minta berusaha untuk mempertahankan rumah tangga. Sekuat tenaga telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dan sudah meminta bantuan dari pihak-pihak keluarga. Namun apa boleh dikata ini jalan terakhir untuk mengajukan gugat cerai. Karena sudah dicoba untuk didamaikan oleh keluarga, tapi nggak berujung baik gitu. Dalam gugatan perceraiannya kepada Jonathan Frizzy, ternyata pihak rumah tangga Aldi Bragi dan Ririn Dwi Arianti juga mendaftarkan gugatan perceraian mereka. Dan yang membuat publik serta netizen heboh adalah karena pada saat sidang perdana nanti, agenda sidang perceraian rumah tangga Jonathan Frizzy dengan Dena Devanka akan memiliki jadwal sidang yang bersamaan dengan sidang perdananya Aldi Bragi dan Ririn. Lalu seperti apa tanggapan Dena Devanka akan hal tersebut? Berikut tanggapannya. Kebetulan aja, yang kebetulan aja. Bu, kok cuma itu doang? Ada beberapa gugatan kan? Bukan itu doang. Lagi banyak kok. Lagi banyak, lagi rame. Kebetulan harinya sama, jadi dikait-kaitan. Sebenarnya nggak ada, hanya kebetulan aja. Dan emang kami juga fokusnya terhadap kasus kami, gitu. Ya. Kita nggak fokus dengan kasusnya yang lain. Ya nggak mau jawab. Ya dulu aja sih, dulu di tahun 2019 itu pernah ketemu, tapi
tapi setelah itu nggak ada lagi. Ya Hadir. saya hadir. Hadir. Karena kan memang nanti kan ada mediasi dulu. Ya, nanti Mbak Dena selaku prinsipal menggugat pasti. Ya, ya kurang lebih seperti itulah. Pokoknya hak-hak yang diberikan kepada penggugat gitu ya dimintakan. Setiap hak dalam gugatan itu kita mintakan. Terlebih kalau nafkah kan kewajiban dari orang tua ya, laki-laki ya. Oh ya pasti lah, gitu pasti. Setiap apapun pasti kan pasti kita tanya dong, kayak gimana pasti kita tanya. Dan ya itu dia saya bilang, selama ini tidak pernah memberikan jawaban yang menurut saya tidak bisa saya terima gitu loh. Akhirnya dibiarkan terjadi terus menerus segala macam. Iya ya, kami masih satu rumah karena ada anak-anak juga. Anak-anak kan pasti masih butuh figur papanya ya gitu. Seperti itu. Komunikasi masih baik. Anak aku sih semuanya happy aja sih, nggak ada yang taunya ya happy segala macam. Kita pun juga kalaupun kita masih pergi berlima gitu, kita lakukan itu. Maksudnya kita benar-benar menyampingkan masalah yang terjadi dan baik-baik aja untuk anak-anak.